baik. Mari silahkan duduk. Ayo, makasih. Ibu, ayo. Baik, ada apa nih? Tumben-tumben, Satu. Bu, saya ada sedikit keperluan. Enggak, kebetulan saya lagi. Ya, inilah terus ini sebentar lah, nggak apa-apa. Saya ada di PA saya. Juga tidak tahu ya ada apa. Nanti barangkali saya mau minta bantuan ibu untuk menjadi observer. Barangkali ibu ada waktu. Kira-kira kapan ya? Besok jam berapa, Bu? Besok setelah jadwal itu Bu ngawas PAS, jadi jam 11-an. Jam 11. 11. Oh iya, kebetulan saya juga ada waktu senang jam 11. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. bisa berarti ya, Bu ya? Nah, kira-kira nanti alurnya bagaimana ya, Bu, yang akan digunakan untuk kursi itu? Kalau sekalipnya sih saya menggunakan cerita Bu. Saya tujuan itu akan menghadapkan kursi. Kemudian setelah itu kan ada identifikasi dulu, identifikasi isi permasalahannya dari apa. Kemudian saya akan menggunakan apa sih rencana aksinya gitu dari itu nanti. Setelah itu saya akan masalah tanggung jawab saya. Jadi mungkin yang saya gunakan itu data Bu. Mungkin nanti saya akan mengobservasi alurnya ya, apakah sudah sesuai atau belum sesuai, juga kompetensi intinya juga ya, Bu ya. Nanti apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum nanti ya, Bu ya. Nah, kemudian kompetensi inti apa ya, apakah yang Mungkin tidak kompetensi Bu. Nah, biasanya saya ingin untuk kemudian saya ingin menjadi guru, mencoba belajar untuk menjadi guru yang baik. Nah, setelah itu saya juga akan membuat Bu, sebelum untuk coaching itu saya akan membuat Bu bagaimana cara membuat saya atau membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya. Jadi 3 kompetensi mungkin Bu yang saya akan kembangkan. Iya. Berarti Ibu akan mengembangkan kompetensi hadiran ilmu ya, Bu ya. Kemudian mendengarkan aktif dan selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang kompetensi mana yang akan spesifik itu ingin diobservasi? Bagaimana sih caranya menggali pertanyaan tersebut sehingga saya bisa mengetahui apa permasalahannya gitu. Jadi apa yang bisa
bisa dihitung dia lah berapa orang yang misalnya sudah memahami tersebut, sudah tahu cara mengembangkan teks tersebut. Kalau mengembangkan mungkin lebih jauh ya Bu. Jadi fokus saya itu ingin anak-anak itu paham, dan ketika diberi teks itu langsung diberi teks yang otentik material, sudah teks karena bahasa ketika saya cek itu sudah memberikan teks-teks yang panjang, mereka banyak mengeluh gitu. Ini adalah banyak pusing gitu. Padahal kan teksnya menurut saya sederhana sekali, tidak terlalu panjang, hanya banyak bahasa atau istilah-istilah yang menurut saya itu bukan bisa bagi kamu harusnya mereka itu harus sudah mulai jadi kalau misalnya dari satu kelas itu ya minimal 50% mereka sudah mampu gitu. Tapi ini kurang dari 50%, apain aja enggak gitu. Jadinya saya tuh sangat-sangat kaget gitu anak-anak bisa seperti ini gitu. Dan saya juga tidak menyalahkan dan mengkontrol siapapun ya. Jadi saya mengambil sendiri, jadi saya identifikasi sendiri masalahnya gimana, dan ternyata mereka belum mengenalkan apa yang fokus pada itu kan baca tidak hanya structure dan grammar saja, tapi lebih ke ini. Jadi supaya lebih mengenalkan makalah saya ingin mengajak rekan-rekan saya dari kelas 11 untuk menggunakan authentic materials pada sisa-sisa materi di semester 2 nanti. Enjoy yang saya harapkan tuh ya saya ingin mengajak berkolaborasi ya Bu untuk guru kelas 10 dan kelas 11. Walaupun beliau-beliau senior saya ya Bu yang pasti pengalamannya sudah lebih banyak daripada saya, dan saya tahu untuk kompetensi beliau pasti lebih-lebih daripada saya gitu ya Bu. Saya ingin mengajak beliau-beliau untuk menggunakan authentic materials gitu. Dan saya itu ingin mengajak mereka untuk bertemu itu Bu, berkolaborasi dan menentukan authentic materials mana yang bisa mereka gunakan. Kalau mungkin beliau-beliau masih bingung atau kita juga bisa bikin bareng gitu Bu, saya lebih senang gitu. Atau misalnya beliau punya cara lain, silakan monggo gitu Bu. Tapi hanya saya minta penekanannya adalah jangan hanya dari fokus di textbook saja, tapi lebih ke authentic materialsnya itu seperti apa yang akan beliau-beliau gunakan. Minimal misalnya Bu kelas 10 itu 2 teks, lalu nanti kelas 11 3 atau 4 teks gitu. Jadi supaya anak-anak itu pas kelas 3 tuh oh teks ini saya sudah tahu nih, oh saya tahu cara memahaminya seperti apa begitu Bu. Tapi saya masih ragu gitu Bu, cara saya berkolaborasinya itu seperti apa gitu dengan beliau ini gitu Bu, fokusnya. Karena kan untuk authentic materials emang yang harus kerja keras di sini lebih ke gurunya ya Bu, dari memperkenalkan, memahami, lalu ketika misalnya cara kita baca cepatnya seperti apa itu kan perlu teknik khusus gitu Bu. Dan menurut saya kalau kolaborasi ini berhasil gitu ya Bu, dan
nanti ketika mereka kelas 3 itu peningkatannya akan sangat bagus gitu Bu, dan saya harap mungkin nanti kelas 3 banyak yang lulus juga dari perguruan tinggi, lulus dan masuk perguruan tinggi juga kan mereka jadi agak banyak gitu ya Bu, seperti itu Bu. Oh ya, jadi ketika Bu Penny ini bertemu dengan materi otentik material, boleh saya tahu Bu Penny mengajarkan kepada siswa itu seperti apa? Oke, jadi kalau ketika kemarin kelas 3 ya Bu, karena mereka baru mengenal Bu, itu saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi mereka bekerja berkelompok. Sebenarnya kalau bekerja berkelompok kan enak ya Bu, tinggal dibagi-bagi, mereka lalu nanti bergabung lagi, setelah itu mereka akan menjelaskan hasilnya apa yang mereka dapat gitu. Tapi ketika berkelompok, setelah itu saya tes lisan itu ya Bu, padahal kan itu teksnya tadi sudah mereka pahami di kelompok, tapi itu hanya 1-2 orang aja Bu dari tiap kelompok yang bisa gitu. Misalnya saya panggil nih ada 5 kelompok, kemarin itu saya bagi menjadi 9 kelompok, jadi satu kelompok 4 orang supaya tidak terlalu padat gitu ya Bu, tidak terlalu kompak. Setelah itu saya memberikan otentik material pada mereka berbeda-beda Bu tiap kelompok itu. Jadi saya menyediakan ada 9 teks tuh, tapi dengan jenis yang sama. Setelah itu saya meminta mereka untuk memahami teks tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Itu kan untuk memahami ya Bu. Nah, pada saat pemahaman saya memperbolehkan mereka menggunakan kamus karena di sana pasti banyak istilah-istilah yang mereka mungkin tidak paham, dan topiknya pun berbagai macam Bu, dari mulai ilmu pengetahuan sosial, masalah-masalah, karena isu itu sangat bervariasi dan tidak sama. Jadi mereka tidak bisa mencontek karena teman yang lain gitu ya Bu. Nah setelah itu saya memberi waktu kepada mereka untuk bekerja kelompok, memahami teks, setelah itu menjawab pertanyaan, lalu mempresentasikan. Pada saat presentasi itu sangat bagus sekali Bu, mereka oke ya Bu, 9 kelompok itu sangat aktif gitu. Tapi ketika saya tes lisan dengan teks yang sama, dari 4 orang itu hanya 2 orang yang bisa, yang lancar, sisanya bingung, dan pada akhirnya saya melakukan identifikasi itu, kok sampai bingung, padahal kan waktu presentasi kalian bisa menjawab, bisa memahami dengan baik gitu kan, tinggal dijelaskan ulang apa yang kalian dapat gitu. Jadi luar biasa ya usaha yang sudah dilaksanakan oleh Ibu untuk melakukan pembelajaran yang different juga ya, dengan konten yang berbeda. Luar biasa Ibu. Terus setelah pembelajaran ini kira-kira apa sih yang perlu Ibu tingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan adalah satu, kolaborasi ya Bu, jelas. Lalu yang kedua adalah latihan untuk anak-anak Bu. Jadi untuk semester 2 ini saya akan memfokuskan pada pengaplikasian dari pemahaman bacaan ya Bu, dan saya akan menggunakan metode yang sama ya Bu, seperti itu, tapi teksnya mungkin menambah Bu. Misalnya kemarin teksnya hanya 500 kata, sekarang saya tambah jadi 600 kata, semua 600 kata. Nah minggu selanjutnya juga akan saya tambah lagi, misalnya 600, sekarang minggu selanjutnya jadi 700. Kan harusnya 1000 ya Bu kalau kelas 3, tambah lagi sampai 1000. Ya mudah-mudahan waktunya cukup gitu. Jadi kenapa tadi saya bilang ingin berkolaborasi, karena kalau misalnya saya harus mengejar, istilahnya ya Bu, mengejar target 1000 kata pada waktu kelas 3 gitu, sangat terkadang sekali Bu, waktunya kan terbatas untuk kelas 3 ini. Jadi dengan bantuan rekan-rekan mungkin saya nanti tinggal nambahnya agak lumayan ringan lah Bu di saya gitu, dan mungkin rekan-rekan yang lain juga beliau bisa dengan sedikit-sedikit gitu ya Bu, seenggaknya gitu Bu, jadi menambah wawasan mereka tentang istilah-istilah yang di tiap di tiap topik itu pasti istilahnya sama Bu. Misalnya di topik yang pengetahuan masih akan ketemu kata-kata ini, dan pasti mereka akan bertemu lagi dengan kata-kata itu, dan soalnya karena biasanya reading itu teks, kata-katanya atau vocabulary-nya itu identik, hanya mungkin diganti sinonim-sinonimnya saja. Seperti itu ya. Jadi dengan berkolaborasi dan menambah teks latihan pada siswa itu. Betul Bu. Nah, luar biasa ya. Terus setelah melakukan dengan usaha itu, apa sih menurut Bu Penny indikator dari keberhasilan itu seperti apa? Indikatornya ya Bu, kalau misalnya kemarin berkelompok hanya 2 orang yang bisa menjelaskan, naik 1 aja Bu, 3 orang per kelompok aja,
3 kali 9 aja kan udah 27 ya Bu, dari Iya. 36 siswa Iya. kan udah lebih dari setengahnya, alhamdulillah sekali gitu Bu, untuk meningkatkan satu aja gitu Bu, satu orang lagi lah seenggaknya gitu. Karena yang 2 ini pada saat ditanya mereka hanya terdiam, bingung gitu Bu. Iya. Sudah dipancing-pancing pun diam, dan setelah itu mereka akan bilang nyerah nih lah, kok seperti itu ya Bu, kok itu kan kerjaan mereka Iya. gitu, kesana sampai bilang menyerah gitu, kenapa, ada apa gitu Bu. Dan ya udah saya tanya baik-baik pada mereka, mengidentifikasi masalahnya juga, agar saya bisa menyelesaikan target saya ini. Nggak bisa dong anak misalnya tidak bisa seperti ini saya tinggalkan gitu, bukan. Sedangkan mereka sekarang sudah kelas 3 nih, banyak target yang harus mereka kejar juga. Dan sebagai guru ya Bu, kita ya nggak bisa lah istilahnya memberikan mereka materi gitu ya Bu, seenggaknya bantuan yang bisa kita berikan mungkin hanya memberikan ilmu, bekal gitu ya Bu buat mereka. Jadi indikator keberhasilannya adalah peningkatan, ya ada peningkatan betul, dalam Bu. pemahaman siswa jumlah, Betul. walaupun itu hanya satu, hanya Per per kelompok. Bu, jadi 3 orang per kelompok tuh saya sudah alhamdulillah sekali Bu, syukur sekali gitu ya. Nah, kalau dari usaha tadi Bu Femi, cara mengajarnya selama ini, kalau di dalam skala nih, kalau ada skala misalnya skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang Bu Femi itu berada di skala mana? Aduh, kalau usaha saya udah sampai 10 mungkin ya Bu. Oh, iya. Kalau usaha saya, Ya, tapi kalau usaha. misalnya padahal kasus ini skalanya itu ke 5 Bu, setengahnya. Dan kalau saya masih ada dan bukan masih ada kesempatan ya Bu, saya masih ada kesempatan ingin mengejar target sampai 8 lah Bu, sebenarnya gitu. Soalnya ketika misalnya 8, saya bisa memastikan anak-anak ketika diberi teks apapun nanti mereka akan siap gitu. Dan ketika nanti mereka di perguruan tinggi pun, ketika mereka membaca jurnal atau apapun, oh saya enjoy gitu, nggak takut gitu. Iya. Nah, Ya, jadi kalau sekarang di skala 5 Ibu akan meningkatkan di skala 8 gitu ya. betul. Luar biasa. Boleh saya tahu deh kompetensi Ibu dalam yang Ibu miliki nih untuk meningkatkan autentik material ini dalam penguasaannya, dengan kompetensi yang Ibu miliki, apa nih yang akan Ibu tingkatkan? Itu Bu tadi kolaborasi. Karena kan biasanya beliau-beliau itu atau di MGMP kami itu mandiri ya Bu. Ketika misalnya kita sudah diberikan tugas untuk mengajar, kita tuh mandiri. Jadi saya tidak pernah mencampuri ranah beliau juga tidak pernah mencampuri ranah saya. Jadi kita mandiri dan diberikan kepercayaan oleh ketua MGMP kami gitu Bu. Tapi ketika hasilnya sudah seperti ini gitu ya Bu, yang tadinya saya biasanya bisa mengerjakan sendiri, ternyata saya memerlukan rekan-rekan dan beliau-beliau ini gitu Bu, karena saya nggak bisa mengerjakan sendiri karena kan saya tidak mengajar di kelas beliau gitu Bu. Jadi untuk membantu saya, dan saya juga nggak tahu ya Bu, mungkin tahun depan saya pindah kelas atau bagaimana, seenggaknya untuk nanti kelas 3 nggak terlalu berat gitu Bu, seperti itu Bu. Kolaborasi Bu, kemandiriannya mungkin iya, saya juga harus mandiri karena harus berkomunikasi juga ya Bu, komunikasi juga dengan beliau-beliau gitu Bu, dengan senior-senior saya yang sudah berpengalaman dan memberikan pemahaman kepada beliau-beliau gitu Bu, apa yang harus karena saya membutuhkan sekali gitu Bu bantuan beliau gitu. Jadi strategi Ibu itu dengan meningkatkan kolaborasi tadi ya, terus kemandirian Ibu dan juga komunikasi. Ya, betul. Juga tadi ditambahkan juga latihan kepada siswa yang ditambahkan secara rutin. Luar biasa ya Bu Femi rencananya, mudah-mudahan lancar. Tapi jika di lapangan ternyata sudah menerapkan itu, tapi ada hambatannya, mungkin ada cara lain misalnya yang bisa Ibu terapkan. Oke, kalau karena ini reseptif ya Bu, jadi harus mereka sendiri, dibantunya hanya dengan latihan gitu Bu. Cara meningkatkannya ya paling dengan tutor teman sebaya Bu, mau gimana lagi kan. Kalau kemarin berkelompok itu ya ada tutor teman sebaya iya, tapi mungkin sekarang lebih diintensifkan lagi Bu gitu. Dan juga saya akan memberikan pemahaman dengan memberikan atau menyebarkan link-link video pemahaman bahasa Inggris mungkin ya Bu. Sekarang sudah banyak ya Bu di YouTube, banyak sekali, dan saya akan memberikan yang cocok sehingga mereka tidak asal dalam mempelajarinya gitu Bu. Oh yang ini, video yang ini gitu Bu.
sehingga itu juga bisa memudahkan mereka gitu Bu dalam memahami bacaan gitu Bu, khususnya bacaan-bacaan yang tingkat kesulitannya mungkin tinggi ya Bu buat mereka. Luar biasa ya Bu Femi. Nah, kalau komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu apa sih? 100% berkomitmen saya, karena ya jelas ini juga tanggung jawab saya ya Bu. Apalagi saya ada di kelas 3, ada tuntutan nggak hanya nilai ya Bu, tapi juga kemampuan mereka, karena bersaingnya juga tidak hanya dengan di sekolah sendiri ya Bu, dengan sekolah yang lain. Jadi saya harus membekali mereka gitu Bu. Kalau misalnya saya nggak membekali mereka, nanti mereka akan seperti apa gitu Bu. Apa yang mereka perbuat nanti ya silakan gimana mereka, hanya saja saya ingin membekali mereka dengan skill atau kemampuan mereka, seenggaknya lah mereka mau membaca, mau memahami bacaan gitu. Seperti itu ya. Ada tidak yang membantu Ibu nih untuk menjaga komitmen yang sudah Ibu buat? Mungkin nggak mungkin sih Bu, paling dengan ketua MGP Bu, karena beliau juga kan pimpinan saya ya Bu di sini. Lalu juga ada wakasek kurikulum, saya berkoordinasi dengan beliau, karena kan kelas 3 ini akan berhubungannya nanti dengan kelulusannya Bu, dan juga mungkin tingkat nggak mungkin sih, tapi pasti ya Bu, kalau kelas 3 itu pasti berhubungan dengan tingkat kompetensinya gitu Bu. Kompetensi apa sih yang sudah mereka capai gitu Bu. Dengan beliau sudah cukup sih. Biasa. Jadi setelah ini nih membuat komitmen, apa tindak lanjut Ibu ke depannya dalam waktu dekat ini? Tindak lanjut ke depannya saya menyiapkan RPP dan teks ya Bu. Teks-teks yang sesuai dengan berbagai macam topik. Lalu juga saya akan berkoordinasi dengan, jelas tadi Bu ada rekan-rekan ya Bu, dulu di kelas 10 dan 11 untuk membicarakan teks apa, topik apa yang akan mereka gunakan gitu untuk semester 2 ini, supaya kita itu bisa nyambung gitu Bu, terkoneksi gitu. Jadi saya nggak akan memberikan teks yang sama dengan beliau gitu Bu, karena supaya tidak membosankan buat mereka, dan ketika mereka baca pun mereka akan mendapatkan pengetahuan baru gitu. Luar biasa ya. Nih Bu Femi, tadi pembicaraan kita ya mengalir gitu ya. Iya Bu. Sekarang ya apa yang Ibu rasakan? Aduh Bu, tadi tuh benang kusut banget, saya tuh bingung dari mana saya harus mulai dari mana, apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Tapi tadi setelah berbicara dengan Ibu, rasanya benang kusut itu sekarang udah mulai lurus gitu ya Bu. Saya harus sudah menggulungnya, Ibu tinggal ditarik dan saya akan pakai untuk menjahit gitu. Luar biasa Bu Femi. Iya Bu. Ya. Pada kita bisa bertemu lagi untuk coaching selanjutnya. Untuk coaching selanjutnya saya akan bukan merencanakan, tapi setelah aksi nyata saya selesai ya Bu, saya akan mulai semester 2 ini Bu. Saya meminta waktu pada Ibu 2 minggu ya Bu. Nanti saya menghubungi Ibu kembali untuk pertemuan selanjutnya. Iya, siap. Terima kasih Bu Femi ya, sudah mendapat saya juga sharing saja ya ini sebenarnya dengan Bu Femi. Jadi mungkin alhamdulillah Bu Femi sepertinya sudah lega. Sudah bisa senyum saya Bu. Iya, alhamdulillah Bu Femi. Ya kalau begitu Bu Femi, nanti kita bisa bicara lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Makasih banyak ya Bu Nunung. Saya izin pamit ya Bu Nunung. Ya, silakan. Hati-hati. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi observer, sudah menghadiri atau tadi ketika saya melakukan coaching. Terima kasih ya Bu waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Tadi saya sudah melihat keseluruhannya, bagus sekali Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan sedikit ya Bu ya, ya Bapak Ibu ya. Ya nggak apa-apa Bu. Begini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan pada saat melakukan coaching tadi Bu? Tadi mungkin untuk kompetensi yang saya ingin gali itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Saya sudah membuat list pertanyaan gitu ya, yang untuk diajukan kepada coach saya, kepada Bu Femi. Jadi tadi saya alhamdulillah ya bisa
memberikan pertanyaan sehingga Bu Penny itu bisa mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang Bu Penny rasakan seperti itu. Iya, iya. Tadi Ibu sudah berperan sebagai coach secara keseluruhan baik ya Bu ya. Alur tirtanya juga sudah ada gitu ya Bu, udah sesuai dengan prinsip coaching, kemudian kompetensi intinya juga yang 3 tadi Ibu ya, sudah sangat tampak dan sesuai dengan prinsip coaching tadi Ibu ya. Selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching selanjutnya? Ya, mungkin kalau ada saya kesempatan lagi ya Bu untuk coaching yang selanjutnya, saya ingin lebih meningkatkan ketiga kompetensi itu Bu. Saya ingin lebih menghadirkan penuh, gitu ya, rasa hadir dan penuh. Kemudian saya juga ingin bisa membuat pertanyaan yang berbobot, dan selain itu juga saya bisa menjadi pendengar yang lebih aktif lagi Bu, sehingga saya bisa merasakan, mendengarkan apa yang coach saya sampaikan, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya makin baik dan baik lagi ya Bu ya. Amin. Sekarang juga sudah baik, tapi Alhamdulillah. kedepannya harapannya lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya Ibu. Ya. Ya Ibu, terima kasih ya atas masukan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan kompetensi yang lainnya. Ya. Saya juga bisa meningkatkan kemitraan saya dengan coach saya, bisa istilahnya memanfaatkan apa potensi yang saya punya, sehingga orang lain ketika coaching dengan saya itu merasa nyaman ya, merasa tersampaikan apa yang menjadi kegalauannya atau kegelisahannya. Ya, baik. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih Ibu ya. Ya. Ini Bu, ada pertanyaan satu lagi Bu. Oh iya Bu. Mungkin ada tindak lanjut dari coaching ini Bu, gimana? Oh iya, untuk tindak lanjutnya tadi saya dengan coach saya, dengan Bu Penny sepakat Bu, nanti ketika ada coach yang selanjutnya waktunya sudah kami tentukan gitu. Jadi untuk melihat apa perkembangannya seperti apa setelah proses coaching ini. Jadi mungkin Ibu nanti lain kali bisa bersedia lagi untuk coaching selanjutnya Ibu. Insya Allah lah Bu, diatur-atur saja waktunya ya Bu ya. Iya, siap Ibu. Terima kasih Bu ya. Ya, Terima kasih sama-sama.